kalau Ramadan ini bisa bicara, kira-kira apa Bu yang ingin dia sampaikan kepada kita semua? Ramadan itu kan bulan obral pahala ya. Tapi Ramadan bilang, kamu beramal jangan hanya berharap pahala. Walaupun itu tidak salah bagimu. Ke depan, 11 bulan ke depan, hayu kamu menangkan pertarungan untuk kamu dapat nafsu mutmainnah, nafsu yang mengajak kepada ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah kita akan membuka satu program perbincangan episode pertama nih sahabat MK, namanya Ruang Keluarga. Dan alhamdulillah juga untuk episode pertama ini kita akan bersama dengan Ibu Khairati yang sudah menemani juga di studio hari ini. Dan untuk Anda yang juga baru bergabung sahabat MK di YouTube MKFM, jangan lupa untuk subscribe untuk membagikan juga postingan video yang nanti akan kita hadirkan untuk tontonan Anda dan juga keluarga. Nah, hari ini sahabat MK alhamdulillah masih dalam keadaan bulan Ramadan ya. Gimana puasanya sahabat MK? Apakah juga semakin hari semakin baik atau justru semakin hari kita malah mengendor nih sahabat MK semangatnya? Nah, maka dari itu kita semoga bisa menjaga semangat Ramadan ini, karena kalau Ramadan bisa bicara, jika Ramadan bisa bicara, kira-kira pesan apa sahabat MK yang ingin ia sampaikan? Untuk bisa berbincang juga di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Khairati yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Bu ya? Alhamdulillah. Biasanya gimana? kita biasanya ketemunya di studio, sekarang studionya beda lagi ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini cuacanya memang sedang cerah ya Bu ya. Tapi kita kenapa hitam-hitam gini Bu? Kenapa ya? Kenapa Bu? Nggak tahu ya, lebih saya juga nggak tahu ya. lebih padahal kita nggak janjian ya. Janjian Bu, jadi baru berarti sehati ya. Sehati ya, alhamdulillah. Walaupun kita hari ini black outfit ya sahabat MP, tapi insya Allah juga hadir berbagi inspirasi untuk Anda semua. Kalau Ramadan bisa bicara, kira-kira apa ya sahabat MP pesan yang ingin dia sampaikan? Karena kalau kita ketahui Ibu ini Ramadan ini punya banyak nama ya. Iya. Ada yang sering disebut Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Terus apalagi Bu kira-kira apa namanya? Ada satu nama yang jarang disebut loh. Jihadun nafs. Jihadun nafs. Jadi berjihad melawan nafsu. Padahal kan intisari dari ibadah Ramadan itu sebetulnya latihan mengendalikan nafsu. Tapi itu jarang dibahas. Orang lebih kepada mubarak, maghfirah, tarbiyah, betul. ukhuwah, kemudian berbagi gitu. Padahal ada satu yang harus sering digaungkan, yaitu berjihad melawan nafsu. Berjihad melawan nafsu. Kalau kata jihad ini emang agak-agak merinding Bu kalau diucapkan ya. Karena kita tahu jihad versi para sahabat ini sampai dengan berperang begitu ya. Iya. Tapi kita hari ini jihadnya juga di bagian nafsu nggak beres-beres ternyata Bu. Iyalah. Itu kan udah memang Allah ciptakan potensi nafsu itu sudah ada, bukan untuk dibunuh, tetapi untuk dikendalikan. Jadi Ramadan itu, ibadah puasa itu mengendalikan nafsu, syahwat dan kemaluan. Hanya kita berharap tidak sekedar itu ya. Maksudnya gini loh, tidak sekedar syahwat, kemaluan dan perut, tetapi anggota tubuh, dan yang lebih tinggi lagi levelnya adalah mengendalikan tuh lintasan hati dan pikiran kita gitu. Hati dan pikiran. Kadang-kadang nggak sinkron juga biasanya Bu, pikirannya pengen apa, ternyata hatinya gimana. Kadang hatinya bilang A, tapi kita mikirnya yang lain juga. Nah ini ternyata Ramadan ini punya julukan Jihadul Nafs tadi ya. Bulan dimana kita perlu berjihad dalam barangkali kalau tadi tidak dibunuh berarti harus dikelola tampaknya nih Bu ya. Dikendalikan. Karena nafsu ini sesuatu yang akan tetap ada teman-teman semuanya. Dan ini menjadi fitrah sebetulnya Bu ya. Iya kan, sudah disebutkan dalam Quran surat As-Samsyah ayat 7-10 ada fujur dan takwa. Jadi ada nafsu yang sifatnya mengajak kepada kejahatan juga mengajak kepada ketaatan. Nah, diciptakannya nafsu yang mengajak kepada kejahatan itu bukan untuk mengotori jiwa kita, bukan, tetapi
untuk bisa memunculkan yang namanya nafsu takwa. Nah, itulah sebetulnya kita dilatih di Ramadan ini untuk takwa gitu. Baik. Kenapa di bulan Ramadan sih Bu untuk bisa menghadirkan tadi jihadul nafs, padahal nafsu ini ada dalam diri manusia sepanjang dia hidup begitu ya, dengan nafsu-nafsu yang tadi beragam. Tapi kenapa Allah ini menjadikan Ramadan sebagai momentum puncak ibadah, apalagi di keadaan sekarang? Ternyata untuk momentum puncak ibadah ini keberkahannya tidak dirasakan oleh umat Islam saja nampaknya Bu. Iya. Suatu kenikmatan karunia dari Allah. 12 bulan yang Allah ciptakan kita, ada 1 bulan untuk kita jeda dulu, untuk kita bertafakur, bermuhasabah. Bulan dimana kita fokus kepada Allah gitu ya, berbakti. Tapi harusnya tidak hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan dalam beribadah, begitu lepas Ramadan kita merasa pahalanya sudah tidak berlimpah-limpah seperti Ramadan. Harusnya itu ke momen dimana penempaan diri, pendidikan diri, jiwa kita, Allah siapkan itu waktu 1 bulan. Kalau kita di dalam keseharian itu ada satu waktu tertentu, tahajud gitu ya, dimana kita betul-betul bisa punya waktu bersama Allah. Itu hanya beberapa jam di tengah malam. Nah, ini 12 bulan kita bisa punya waktu 1 bulan untuk bisa punya waktu betul-betul bersama Allah. Di sana kita optimalkan ibadah-ibadah kita. Tapi sayangnya kadang kita lebih kepada ritual saja. Dan ini pahalanya berlimpah, ini kayaknya Ramadan. Memang tidak bisa dipungkiri suasana Ramadan itu memang sangat berpengaruh ya. Betul sekali. Karena ibadahnya sudah meningkat, aura-aura itu sudah kerasa banget. Nah, tapi harusnya itu dibawa sampai setelah Ramadan 11 bulan itu harus tetap ada. 1 bulan itu adalah kan dikatakan riadoh, latihan. Bulan mujahadah, kan mujahadah itu melawan nafsu yang mengajak untuk maksiat atau tidak bisa mengendalikan diri. Betul. Caranya dengan latihan. 1 bulan itu Allah kasih waktu, ayo latihan lah. Nanti 11 bulan kamu udah bisa tuh, mudah-mudahan. Tapi sayangnya kenapa setelah lewat Ramadan seolah kita jadi nol lagi teh. Kenapa ya jadi kering lagi gitu. Jangan-jangan itu tadi riadoh kita belum sampai pada kesungguhan ibadah kita itu pada level yang tinggi itu loh. Maksudnya mengendalikan betul-betul anggota tubuh, mengendalikan hati dan pikiran, tapi baru menahan lapar dahaga dan tidak hubungan suami istri siang hari. Harusnya kita lebih meningkatkan lagi. Kalau itu kita berhasil, mudah-mudahan itu setelah Ramadan itu hasilnya harusnya dampaknya dahsyat sekali gitu. Ketenangan, itulah takwa itu. Kumpulan kebaikan itu dapat semua gitu loh teh. Iya, betul-betul. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara Ramadan 1 bulan, ada yang bilang 29, ada yang 30 juga kadang-kadang Bu ya. Tapi kita tidak akan membahas hal itu. Iya. Karena itu menjadi bagian dari khilafiyah. Tapi yang pasti adalah Ramadan ini memberikan kesempatan yang sama sebetulnya bagi setiap orang. Atau apakah Ramadan ini hanya disediakan bagi orang-orang yang siap untuk menyambutnya, atau justru kita-kita yang mungkin begitu ya ketika di hari-hari biasa juga melaksanakan ibadah yang biasa-biasa aja, ini juga sebetulnya punya kesempatan yang sama juga nih Bu. Iya, sama. Seperti ginilah, kita punya rumah ya teh. Rumah itu kita tutup pintunya, kita tutup gordennya, kita matikan lampunya. Tidak ada cahaya-cahaya yang masuk sedikit pun. Tutup. Bukan tidak ada cahaya, bukan tidak ada Ramadan, tidak ada cahaya Ramadan, tetapi kita sendiri tidak bisa membukanya gitu loh. Jadi kita tidak membuka, ini loh bulan yang mulia itu di mana Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kepadanya, untuk kita bisa berlatih memerangi nafsu yang justru membuat Allah nggak ridho kepada kita, itu dilatih. Dan kenapa sih agak berat? Karena 11 bulan itu kita tidak pernah menyapih jiwa, mengendalikan nafsu kita tidak disapi. Perhatikan di Ramadan hari pertama, orang semangat banget ya, di masjid itu penuh gitu ya, penuh sekali. Keluar ya. Pokoknya. Kemudian besoknya perhatikan, sepi jalan itu. Mungkin habis sahur, baru pertama-tamanya sahur gitu ya, betul. Sepi gitu tuh. Akhirnya tidur nunggu sampai mungkin bangunnya zuhur lalu tidur lagi gitu ya, tidur lagi. Ya, puasa pertama. Iya gitu kan, karena kaget, karena betul, tidak terlatih di sebelum Ramadan. Kemudian pada saat mau buka itu
macet di mana-mana, antri beli makanan. Betul. Bahkan katanya kalau mau buka puasa itu bukanya jam 6 ya. Kita pesannya tuh jam 4. Jam 4 kalau kita siap-siap. Siap-siap. Kalau kita di restoran tuh mungkin kita nungguin dulu ya, nunggu 2 jam. Siapa yang mau seperti, padahal di situ adalah kalau kita nafsunya perut, sementara kita kan mengendalikan syahwat perut. Betul. Tapi kenapa kita sepertinya begitu berbuka tidak bisa kendalikan perut? Itu aja kita sudah latihannya sudah harus harus ada gitu ya. Saat 1 hari puasa, besoknya sudah mulai tuh ada penurunan. Jadi betul. di mana sih sebetulnya latihannya itu? Betul ya, amalan batin, kata Imam Al-Ghazali, itu amalan batin yang tidak mudah disusupi ria, ujub, nggak ada yang tahu. Kemudian di mana puasa itu adalah riadoh, latihan-latihan. Kenapa setelah selesai Ramadan, apa nih yang kira-kira yang di mana letak salah bocornya sehingga begitu selesai Ramadan soal kembali mundur atau kembali nol itu di mana ya letaknya itu? Iya, betul. Saya coba lagi merenung itu tuh di mana. Kelihatannya itu tadi belum bisa kan Ramadan juga bulan sabar, di mana kita sabar menahan diri dari anggota tubuh ini untuk tidak melakukan hal yang Allah tidak ridho. Tadi aja bisa nggak kita menahan sabar untuk tidak jor-joran makan, padahal begitu kita minum air putih itu udah kenyang sebetulnya. Tapi di situ nafsu itu diuji pada saat jelang buka, apalagi makanan itu bergelimpangan di mana-mana. Jadi banyak macam-macam juga jualannya. Macam-macam yang nggak pernah muncul di Ramadan itu muncul di Ramadan. Iya. Betul. Nah itu dia ya teman-teman semuanya, kalau kita melihat dari berbagai hal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, justru kadang-kadang begitu kita lebih fokusnya cari bukanya dulu nih. Tapi untuk selama rentang setelah sahur lalu berbuka ini, apa kira-kira yang kita persiapkan? Masya Allah ya Bu, jadi refleksi juga, kadang-kadang saum ini justru momentum untuk menambah berat badan kadang-kadang ya Bu. Karena tadi kita fokusnya ini gimana buka sore nanti, buka sama apa, takjilnya juga udah mulai dipikirin dari siang hari gitu ya. Tapi sebetulnya hal ini bukan menjadi esensi yang perlu kita teruskan barangkali Bu ya. Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi hikmah dengan adanya bulan Ramadan ini? Apakah memang tadi kita mengistirahatkan lambung kita dari berbagai asupan yang mungkin tiap hari kita jajannya macam-macam. Kadang-kadang kan banyak juga tuh influencer atau selebgram yang menyuarakan agar kita ini saum ini memanfaatkan untuk makan makanan yang sehat misalnya, atau memberikan pengarahan untuk bisa mengatur pola makan. Tapi sebetulnya hal-hal tersebut ini apakah juga sesuai dengan hikmah Ramadan yang perlu kita ambil juga, Ibu? Kan dalam bulan Ramadan itu yang paling menonjol itu harusnya pengendalian diri. Pengendalian dari semua aspek. Makanya Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan orang puasa kan. Ada yang awam. Awam itu sekedar menahan lapar, dahaga, tidak hubungan suami istri di siang hari. Itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Kita pun sejak kecil sudah melakukan itu. Tetapi apakah kita bisa menahan anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah nggak ridho? Pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, kaki tangan kita, perut kita, pergaulan kita. Makanya kenapa dikatakan bulan kesabaran? Sabar itu kan menahan, kan ujian ketaatan itu di bulan Ramadan dalam bentuk perintah dan larangan. Lebih tinggi lagi adalah menahan. Bisa nggak sih menahan lintasan hati ini? Itu paling berat. Menahan tidak ada selain Allah di hati ini, yang kita pikirkan juga hanya Allah saja gitu. Nah, kita menyiapkan makanan supaya sehat niatnya, supaya bisa ibadah, silakan saja. Tapi ingat, ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan kan? Kalau udah ingin itu, aduh pengen beli gitu. Padahal nggak dia makan juga. Aduh nanti pengennya di restoran ini, aduh di sana enak. Itu kan nafsu tuh luar biasa gitu. Nah, disitulah sebetulnya perang kita, jihad kita. Bagaimana kita bisa nggak sih meraba orang-orang yang di luar Ramadan itu makannya itu terbatas. Saya besok mau makan apa gitu. Itu aja dia nggak punya gitu.
Nah, kalau kita bisa meraba perasaan itu, orang-orang yang susah gitu ya, yang untuk makan aja udah susah, harusnya kita hatinya lebih tajam, lebih peka. Coba kita ngeraba ke sana. Coba kita ngeraba ke sana. Oke, kita di bulan Ramadan berbagi, kita bersedekah, kasih makan orang, buka. Kalau di luar Ramadan, pernah nggak kita melihat orang di pelosok-pelosok, di gang-gang, yang dia itu ini teh yang untuk makan aja dia apa ya hari ini tuh nggak ada gitu. Nah, harusnya kita kalau berpikir ke sana kita tidak berlebih-lebihan, ya, sederhana. Yang penting bisa menguatkan tubuh kita untuk ibadah, gitu. Jadi boleh-boleh saja. Oh, makanan yang sehat ini. Niatnya apa dulu? Niatnya supaya kita bisa ibadah dengan kuat gitu. Dan di dalam makanan kita juga ada hak orang lain yang perlu kita kasih, jadi kita kasih ke orang juga gitu. Di sini sebetulnya Ramadan itu teh butuh pengendalian diri dari segala aspek. Itu tadi makanya yang 3 level itu kita sudah posisi di mana. Terutama kan perut itu kan sebetulnya peluang racun hati itu di perut ya. Banyak makan itu pasti malas ibadah. Banyak makan itu pasti maksiatnya akan lebih besar. Nah, itu dikendalikan di saat kita puasa. Pada saat kita berbuka habis-habisan, jor-joran, pasti nanti kita ngantuk. Makanya para ulama itu dia buka itu sedikit ya, langsung sholat malam, kembali ke sahur dia. Sahur itu ya seperlunya. Makan sih makan, tapi udah proporsional gitu loh teh. Karena harus tetap dibatalin Bu ya. Iya, nggak berlebih-lebihan gitu. Selain untuk latihan mengendalikan diri, kita juga meraba perasaan orang yang juga makannya susah gitu. Iya. Berarti kalau memang Ramadan ini memberikan pesan untuk kita sebagai hamba Allah, begitu sebagai umat Rasulullah ini untuk bisa jeda barangkali Bu ya, jeda dari kebiasaan-kebiasaan yang memang sepertinya harus dilatih ketika Ramadan ini. Makanya tadi seperti porsi makan yang berlebihan atau keinginan-keinginan yang muncul ketika hari biasa di bulan Ramadan ini ditahan, dijeda dulu begitu ya. Apakah kita juga kalau merefer lagi kepada tadi terkait jihadul nafs, ini juga ada kaitannya dengan menjeda berbagai hal tadi Ibu? Lebih kepada memanage waktu memanage waktu. Karena begini, kalau dengan alasan puasa, sahur, ngantuk sehingga masuk siang ke kantor dan seterusnya, jangan sampai justru produktivitas itu turun. Justru puasa itu kan membuat kita lebih produktif, harusnya begitu, tidak dikurangi aktivitas kita, hanya memang memanage waktu. Bolehlah istirahat saat-saat tertentu. Kenapa para ulama kekasih Allah itu tidurnya maksimal kadang 4 jam, 2 jam, mereka bisa dan mereka sangat dan sehat gitu ya. Iya betul. Iya, dan perang Badar itu di Ramadan ya, benar nggak? Itu puasa loh gitu. Jadi sebetulnya puasa itu kalau benar spiritualnya itu menambah energi, mempunyai kekuatan ruhiyah, bukan justru bermalas-malasan mau tidur-tiduran. Memanage waktunya, menggunakan waktunya, waktu ibadahnya, waktu istirahatnya, waktu makannya, waktu bekerjanya, itu harusnya bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Cuman di sini kita evaluasi kesia-siaan. Apakah banyak waktu yang sia-sia? Kalau sebelum di luar Ramadan kita sia-sia waktunya, dipakai apa nih sekarang Ramadan? Kan takut-takut tuh, aduh Ramadan nih kayaknya jangan sampai lah waktunya tersia-siakan gitu. Nah itu harus kan dilatih gitu teh. Jadi memanage waktu sebetulnya harusnya lebih bagus. Iya betul. Latihannya di bulan Ramadan memang jadi salah satu kesempatan yang baik juga sebetulnya. Di antara kita mungkin juga ada ya sahabat-sahabat semuanya yang ketika bulan Ramadan ini perusahaannya jadi mengurangi waktu jam kerja, karena itu harapannya juga tadi ya bisa mengatur ulang barangkali kebiasaan-kebiasaan beribadahnya. Kalau pada hari-hari biasanya kita pulang misalnya sampai sore nih sahabat-sahabat semuanya, ada juga di antara kita yang diperbolehkan untuk pulang lebih awal agar tadi optimalkan juga persiapan untuk berbuka atau menyempurnakan amalan-amalan yang sudah menjadi targetnya.
Tapi Ibu, kalau kita mengingat-ingat lagi tentang hal-hal yang tadi manajemen waktu dan sebagainya, apakah memang ini hanya berlaku untuk bulan Ramadan saja, atau sebetulnya Ramadan ini menjadi starting point untuk membekali diri di 11 bulan berikutnya, Ibu? Harusnya 1 bulan Ramadan itu kita dilatih, kan Ramadan itu bulan mujahadah, bulan bersungguh-sungguh melawan nafsu melalui yang namanya riadoh, latihan. Jadi harusnya latihan 1 bulan itu berbuah kepada kebiasaan nanti di 11 bulan ke depan. Yang menjadi pertanyaan evaluasi kita adalah jangan-jangan kita itu ibadah Ramadan itu seperti berdagang dengan Allah. Maksudnya gini loh, Allah tawarkan pahala berlimpah-limpah dengan segala kemuliaan bulan itu. Ada Lailatul Qadar di sana. Terus kita kejar itu gitu loh. Bukan untuk pengabdian, bukan untuk sebagai hamba Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada, aku akan dapat ini sehingga aku melakukan ini. Kalau dia betul-betul pengabdian kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, bulan mendekatkan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, itu setelah Ramadan harusnya dia makin kenceng gitu, bukan menurun. Udah di luar Ramadan pahalanya juga sudah kayak di Ramadan. Ini dia turun. Jadi biasa-biasa aja ya, Bu ya. Biasa-biasa aja. Harusnya itu sudah 11 bulan ke depan itu dia sudah punya bekal yang luar biasa. Cuman bisa jadi terjadi banyak kebocoran. Kebocoran. Bayangkan ibadah Ramadan itu mengajarkan kita latihan riadoh yang pertama ya. Belajar menyembunyikan amal. Tidak mudah disusupi riya. Umroh, sholat, sedekah, zakat kelihatan, bisa dilihat orang. Puasa tidak. Silakan aja niat malam habis taraweh. Terus besoknya dia mau minum, dia mau makan, nggak ada yang tahu. Urusan dia dengan Allah. Di situ aja kita berlatih untuk menyembunyikan amal. Nah, 10 malam itikaf di masjid, hati-hati. Mungkin sebagian orang bisa mengendalikan riyanya loh, Teh. Iya. Ujub. Tapi ujub belum tentu loh. Belum tentu. Ya, jadi pada saat dia bisa bersama Allah berdua, nggak ada yang lihat, dia bisa aja terhindar dari riya. Tapi nanti yang itikaf tuh pada kemana ya orang-orang tuh ya? Kok cuman saya sih yang di masjid, yang lain pada kemana ya? Ujub gitu loh. Kadang sekarang aja terawih, perhatikan terawih kita di masjid, itu lihat itu saf. Semuanya pegang handphone. Penceramahnya bicaranya apa? Jamaahnya asik selfie-selfian diposting. Bukan tidak boleh, bisa aja itu syiar ya. Kita juga nggak boleh suuzon. Tapi tanyalah ke hati kita. Jadi harus harus banyak kita evaluasi nih. Aduh ya Allah gitu ya. Belajar tentang menyembunyikan amal, kemudian pengendalian. Mata ini pandangan, lisan, pendengaran. Saya emang nggak banyak ngobrol, tapi menikmati berita-berita yang itu mengotori hati, yang mendengar bicara-bicara tentang aib orang. Seperti itu, Teh. Jadi kalau riya itu kadang-kadang kita pengen kelihatan oleh orang langsung begitu ya, Bu. Pengen terlihat begitu oleh orang kita melakukan apa. Tapi kalau ujub ini bisa jadi kita tidak menunjukkan, tapi ada perasaan di dalam hati kita. Atau bedanya nih gimana sih, Bu? Riya dan ujub ini agar bisa kita waspadai juga, bedanya seperti apa, Bu? Riya, asal kata ru'ya, pandangan manusia, ingin dilihat, ingin diketahui, ingin dihargai, ingin dibalas budi. Tuhannya nafsunya pengen dinilai manusia. Allahnya nggak ada. Yang paling dahsyat itu Allahnya nggak ada. Jadi pahala nggak berharap, Allahnya nggak ada. Tapi yang paling halus nih kalau dia sendirian bermunajat kepada Allah, lalu dia hatinya terlintas, andai ada yang melihat aku gitu. Nah itu aja dari ya, sangat halus. Ujub, dia sendirian, dia miskin, nggak ada orang, dia beribadah sendiri, tapi hatinya
di orang pada kemana ya, kok cuma aku sendiri ya yang lagi sholat ini, aduh ya Allah 10 malam terakhir orang-orang teh pada kemana sih, misalnya gitu. Nah itu dia ujub, merasa dirinya sudah baik, walaupun dia miskin sendirian, nggak ada yang lihat, takjub ke dirinya, itu ujub. Ini yang kita kadang nggak bisa lolos. Makanya Imam Harawi mengatakan kita harus mengkhawatirkan, satu, kalau kita bisa beramal kita ujub, itu harus khawatir kita. Jangan-jangan kita merasa aku lebih hebat dari yang lain, puasa kali ini aku yang paling solehah gitu loh. Itu harus kita waspadai. Yang kedua kita waspadai, ada amalku diterima nggak nih sama Allah? Jangan-jangan bak-bibuk tapi Allah tidak terima amal kita. Karena apa tadi? Butuh penilaian manusia, tidak ada Allah di dalamnya. Insya Allah ya. Jadi apa ya Bu, kalau ujub ini tadi bisa jadi karena kita sedang sendiri lalu merasa kita lebih baik dari orang lain, tapi walaupun tadi ya tidak ada unsur terlihat orangnya. Nah karena tadi Ibu bilang bahwa bulan Ramadan ini salah satunya adalah untuk berjihad, berlatih juga agar ibadah kita ini tidak diketahui orang. Nah ini antara ujubnya ini Bu, antara ujub yang kemudian tadi kita jaga juga agar kita tidak ujub, tapi kita ada tuntutan juga nih untuk bisa menyembunyikan amal. Bagaimana kemudian harus mungkin di atas dikelolanya gitu. Bu? Satu sisi memang tadi harus disembunyikan amalan-amalan kita, tapi tantangan ketika sendiri dan ketika menyembunyikan itu bisa jadi ada ujubnya juga nih Bu. Ya, gini, orang ujub itu dia tidak melibatkan Allah, bahwasanya kemampuan dia taat beribadah itu karena Allah. Kita bisa bangun malam, kita bisa puasa, kita bisa taraweh, kita bisa baca Quran. Itu bukan hebatnya kita, tapi itu karena Allah tolong kita. Itu harus kita tanamkan di hati kita. Makanya kalau kita sudah tidak merasa tidak berdaya, tidak akan bisa kita apapun kecuali pertolongan Allah, pasti kita nggak ujub. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kita menyembah, itu supaya tidak riya. Hanya Allah lah Tuhan yang kita sembah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah, kita nggak bisa ujub. Kalau Allah nggak tolong kita nggak bisa ujub. Kita duduk di sini pun kita bisa bicara, ini bukan karena saya, tapi Allah yang takdirkan. Allah yang bisa membuat saya bicara. Saya nggak punya kekuatan. Mudah bagi Allah melupakan apa yang saya mau bicarakan. Jadi ujub itu tidak melibatkan Allah atas keberhasilannya. Kalaupun dia gagal, dia putus asa. Nah, jadi tes sendirinya kita itu kita jaga. Ya Allah, saya bisa bangun. Terima kasih. Alhamdulillah, Engkau bangunkan saya. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Tapi kalau ria kan, bukan tidak boleh kita mensyiarkan kebaikan. Boleh, silahkan. Kita posting di depan Ka'bah, kita posting lagi ke majelis taklim. Tapi tanya hati kita. Itu kan, kita nggak bisa nilai orang, dia mau pamer. Ngapain foto-foto lagi ibadah? Kita kan nggak tahu isi hati dia. Ada satu orang aja yang niru kebaikan dia, itu amal jariah buat kita. Jadi main itu di sini teh, dan hanya Allah yang tahu. Gitu. Hanya Allah dan tahu, dan kita justru kita yang ya tahu periksa juga. aja kitanya. Periksa terus ya Bu ya. Iya, periksa terus. Jadi kalau tadi luput dari pemeriksaan tadi ya, dari monitoring atau tadi quality controlnya barangkali ya. Kita juga senantiasa harus menghadirkan Allah tadi dengan cara tadi mensyukuri keberhasilan kita melaksanakan ibadah tadi misalnya. Tapi kadang-kadang kalau kita juga berusaha untuk menyembunyikan amal, kemudian tadi ada hal-hal yang kita lakukan, ada syiar juga yang kita sampaikan kepada orang lain. Apakah Ramadan ini juga menjadi momentum yang pas Bu untuk bisa menghadirkan amalan-amalan unggulan yang bisa kita bawa juga nih nanti setelah Ramadan ini Lebaran, setelah Lebaran ini ada bulan-bulan selanjutnya kita beraktivitas lagi. Gimana tuh Bu untuk mewujudkan atau juga melahirkan, menumbuhkan amalan-amalan unggulan di bulan Ramadan ini? Tapi tadi dengan memperhatikan hati kita juga tanpa harus ujub dan riya tadi Bu. Ya, yang dikatakan amalan unggulan itu teh ciri-cirinya ada 4. 1, istiqomah. Itu sudah dilakukan ya di Ramadan. Bangun sahur, buka puasa, taraweh, tilawah Quran, sedekah, itu kan sudah kita lakukan. Kalau itu istiqomah sampai setelah Ramadan, itu kita sudah masuk amalan unggulan. Tidak hanya dilakukan di Ramadan, tapi 11 bulan ke depan.
Yang kedua, tingkat kesulitan. Adakah latihan di bulan Ramadan ini yang tingkat kesulitannya cukup tinggi? Ada nggak? Menurut Teteh? Apanya Ibu ya? Mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu. Iya, menahan marah, sabar, tidak ngomongin orang. Oh, banyak banget. Itu dilatih. Nah, itu kalau bisa tingkat kesulitan itu tiap orang punya berbeda ya kemampuannya. Ada yang dia sangat penyabar gitu. Ada yang dia nggak mau bicara tentang orang lain. Itu ada gitu. Nah, itu bisa kita belajar untuk latihan mengendalikan nafsu nanti di setelah Ramadan itu terus. Ketiga adalah jumlah. Sedekah kita di luar Ramadan tuh berapa sih? Sekarang Ramadan itu, wah sedekahnya luar biasa. Kemudian apalagi sholat rawatibnya, wah diusahakan gak tinggal. Baca Quran, wah kalau bisa satu habis sholat itu 1 juz, bisa 5 juz sehari, dan seterusnya berkali-kali khatam. Itu jumlahnya. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial itu apa yang kita bisa lakukan untuk sesama kita di bulan Ramadan ini. Tidak solehah sendiri, tidak ke surga sendiri gitu. Tapi begitu banyak kita bisa lakukan untuk mengajak orang sama-sama ke surga, dan kita juga menolong orang, berbagi dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita punya 4 ini di Ramadan ini, latihan kita dilakukan ikhlas loh ya, cara-caranya benar. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan itu menjadi suatu amalan-amalan unggulan, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, tinggal jaga hati. Jaga hati ini, sudahlah berbuat, lupakan. Jangan sampai nanti seperti debu berterbangan. Ya, jangan sampai kita seperti debu berterbangan, seolah-olah kita sudah beramal banyak, tapi di sana kesusu pria, ingin dinilai orang. Kemudian kita merasa, aku tuh bisa beramal karena diriku, padahal Allah lah yang tolong. Bersyukur kita hari ini nggak sakit. Betapa banyak di rumah sakit sekarang diopname nggak bisa puasa, ya kan? Nah, begitu banyak pertolongan Allah. Jangan kita merasa itu karena saya. Nah, itu memang butuh kepekaan hati teh. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu bulan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Disucikan jiwa, di sana ada muhasabah, di sana mujahadah, merasa diawasi Allah. Kalau kita tidak merasa diawasi Allah, kebayang nggak? Minum aja, makan aja, nggak ada yang tahu kok. Tapi kita sudah merasa diawasi Allah, ya. Terus kita buat janji sama Allah, ya Allah, saya nanti pokoknya Ramadan ini begini, setelah Ramadan saya akan begini, dan seterusnya kebaikan. Kemudian, ya Allah, kita kan diajarkan untuk bisa. Kenapa kita untuk dunia bisa disiplin gitu loh? Oh, telat datang punishment. Kenapa kita untuk ke akhirat gitu kan? Untuk mengendalikan nafsu kita nggak memberi punishment kepada diri kita. Astagfirullah, barusan saya suuzon, sedekah plung gitu. Nah, itu kita memberi sanksi kepada diri kita. Kemudian banyak punya waktu bermunajat kepada Allah. Itu kan proses-proses dalam tazkiyatun nafs teh. Walaupun di dalamnya sarananya adalah banyak minta ampun kepada Allah. Bulan di mana kita banyak bertobat di bulan Ramadan. Bukan sekedar minta ampun, tapi juga minta maaf kepada Allah supaya jejak-jejak dosa itu hapus, seperti kita jalan di padang pasir, jejaknya itu kena angin, terus habis semua. Sehingga nanti di akhirat saat diperiksa oleh Allah, catatan amal kita sudah yang buruk-buruk sudah habis gitu. Gitu. Dan orang mengejar Lailatul Qadar ya, satu lagi ya, malam yang mulia itu juga tuh, jangan sampai kita 10 malam terakhir karena ngejar itu. Berarti kan itu tadi saya katakan, karena ngejar itu bukan karena ridhonya Allah gitu. Kalau kita sudah ngejar ridhonya Allah dari awal Ramadan, mudah-mudahan tanpa kita minta Allah kasih tuh Lailatul Qadar. Benar nggak? Gitu. Effortless ya Bu ya, jadi tidak perlu repot-repot. Sebetulnya kalau Allah sudah menakdirkan kita mendapatkan itu, insya Allah akan dapat juga. Gitu. Kalau kita ibaratkan analogi ya Bu, Ramadan ini kan jadi salah satu bulan dari 12 bulan yang dialami atau juga dijalani oleh umat Islam. Apakah Ramadan ini satu untuk 11 bulan atau 11 bulan justru untuk satu Ramadan ini Bu? Menurut siapa nih? Jadi kalau menurut saya bisa dua-duanya ya. Satu ini menjadi bekal untuk 11 bulan. Yeah. Nah, 11 bulan yang kita lakukan, Ramadan menjadi bulan evaluasi muhasabah, bulan jeda untuk bisa kita mengevaluasi hal-hal yang selama ini 11 bulan itu kita mungkin banyak lalai. Mungkin itu tadi tidak menyapih nafsu kita, dimanja terus. Jadi begitu Ramadan tuh kaget. Sehingga Ramadan itu kita coba latih.
bisa juga dari Ramadan ini menjadi bulan latihan untuk 11 bulan ke depan gitu, untuk lebih kuat lagi menghadapi hidup. Karena goalnya kan takwa ya. Takwa itu kan kumpulan semua kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendapat predikat takwa, lulusnya ujian ketaatan di bulan Ramadan, membuat 11 bulan itu kita sudah berbekal takwa. Semuanya punya benteng di hati kita untuk tetap kontak ya, terhubung dengan Allah gitu. Betul. Jadi sudah tidak boleh diperdebatkan lagi ya Bu ya. Karena ada juga beberapa di antara kita yang menganggap 11 bulan itu justru untuk pol-polannya di bulan Ramadan. Nah, tapi kita juga perlu memaknai teman-teman semuanya bahwa satu Ramadan ini juga untuk 11 bulan selanjutnya, sehingga ya tadi kesempatan dengan hadirnya bulan Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Bisa jadi kita tidak ketemu Ramadan lagi ya Bu ya di tahun depannya lagi begitu. Ya, bisa jadi ya. Mudah-mudahan sampai kita optimal, betul-betul mendapat predikat takwa, kita bisa meninggalkan dunia ini. Tapi kalau masih banyak harus diperbaiki, ya Allah, tolong gitu ya, bimbing sampai betul-betul kita bisa mengisi Ramadan ini dengan optimal gitu dan berbuah kepada 11 bulan ke depan. Insya Allah ya. Ramadan ini jadi satu hal yang sangat istimewa nampaknya bagi kita, khususnya seorang muslim dan khususnya juga yang mengikuti ajaran Rasulullah ya Bu. Tapi kalau Ramadan ini adalah sebuah atau sesuatu yang bisa bicara gitu ya. Jika Ramadan ini bisa bicara, sebetulnya pesan apa yang dia bawa sampai pada akhirnya kita ini begitu menspesialkan dia, menspesialkan Ramadan ini. Dan di antara kita mungkin menganggap juga bahwa Ramadan ini adalah salah satu tamu yang dinanti-nantikan gitu ya. Dalam 11 bulan lamanya kita beraktivitas, tapi ketika Ramadan kita merindukannya, menantikannya, dan melakukan hal-hal yang tadi kita upayakan. Kalau Ramadan ini bisa bicara, kira-kira apa Bu yang ingin dia sampaikan kepada kita semua? Ramadan itu kan bulan obral pahala ya. Tapi Ramadan bilang, kamu beramal jangan hanya berharap pahala, walaupun itu tidak salah bagimu. Tetapi kamu betul-betullah Ramadan itu menjadi jalan kamu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kamu betul-betul menjadi orang bertakwa. Dan Ramadan bulan di mana kita berlatih mengendalikan nafsu. Karena dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak bisa lepas dari perang tarik-menarik antara nafsu yang mengajak kepada kejahatan dan nafsu yang mengajak kepada ketaatan. Ini kan setiap hari. Nah, itu dilatihnya di Ramadan. Kata Ramadan, kamu latihan, nanti ke depan, 11 bulan ke depan, hayu, kamu menangkan pertarungan untuk kamu dapat nafsu mutmainnah, nafsu yang mengajak kepada ketaatan. Allahu'alam bishawab. Masya Allah ya. Apa jadinya kalau memang Ramadan ini betul-betul bisa bicara dengan kita ya? Pasti banyak yang ingin disampaikan. Dan tadi hal-hal yang sudah kita dengar ya teman-teman semuanya, ini bisa jadi berbeda versinya apa yang Ramadan sampaikan kepada kita, tergantung bagaimana kondisi kita juga gitu ya Bu ya. Setiap orang kondisinya berbeda-beda, tetapi sebetulnya kan Imam Ghazali sudah menyampaikan bahwasanya Ramadan itu amalan batin yang memang dia tidak mudah tersusupi oleh ria penilaian orang, sehingga dia betul-betul dilatih tauhidnya, apa yang dia lakukan di bulan Ramadan, dan nanti ke depannya itu betul-betul hanya untuk Allah, ridhonya Allah. Dan kemudian itu tadi riadoh, pengendalian nafsu atau syahwat perut dan kemaluan, tapi tidak cukup sampai di situ. Kita juga harus melatih anggota tubuh kita terkendali, dan yang tertinggi mengendalikan hati kita, menjaga hati kita untuk bisa selamat gitu. Jangan sampai kita seolah-olah Ramadan bisa puasa penuh, taraweh, wah luar biasa ibadahnya, tapi belum bisa memaafkan orang lain. Pas ketemu orang masih tidak suka, masih dengki, masih suuzon, masih banyak lupa kepada Allah. Akhirnya Ramadan itu diisi hanya dengan ritual-ritual saja, tidak dapat hikmah esensinya gitu. Allahu'alam bishawab.
Jadi ini ya Bu, Ramadan ini sebetulnya hadir untuk kita sebagai hadiah barangkali dari hadiah-hadiah yang Allah sampaikan juga. Dan tadi momentumnya ini luar biasa. Mudah-mudahan kalau masih ada usia, kita juga bisa kembali bertemu dengan Ramadan ini di tahun-tahun yang selanjutnya. Dan kira-kira Ibu untuk bisa melanjutkan semangat Ramadan, ini pertanyaan penutup juga. Apakah ada kiat-kiat tertentu agar kita ini tidak bocor selama bulan Ramadan? Ini mungkin kita berbincang sudah di pertengahan Ramadan ya teman-teman semuanya. Tapi mudah-mudahan ini jadi bekal juga untuk Ramadan-Ramadan selanjutnya agar tidak bocor di Ramadan. Sehingga nanti ketika sudah Lebaran, sudah Ramadannya beres, kita tidak mulai dari nol banget begitu Bu. Iya, kalau lihat dari tadi yang saya ulang-ulang berkali-kali kata Imam Al-Ghazali itu, puasa yang sangat awam menahan lapar, dahaga, tidak hubungan suami istri di siang hari kan, kemudian menahan anggota tubuh untuk bisa dikendalikan, pendengaran, lisan, pandangan, perut, pergaulan, itu kan jangan sampai bocor. Ya, kita mungkin diam, tapi yang ketiga tuh levelnya naik lagi itu hati kita gimana? Bicara apa nih hati kita? Jangannya jengkelnya, marahnya. Makanya diharapkan setelah Ramadan itu indikatornya lihat aja. 1, istiqomah tidak ibadahnya. 2, ada nggak rasa takut saat dia lalai atau jauh dari Allah. Itu aja. Kalau dia sudah, aduh saya nggak mau kehilangan kebersamaan dengan Allah gimana ya. Nah itu tuh udah bagus tuh. Yang kedua adalah dia istiqomah nggak dengan amal-amal Ramadan. Kalau tidak istiqomah berarti dia hanya berharap beribadahnya itu hanya berharap apa ya, keuntungan itu pahala, bukan tidak boleh, tapi harusnya sampai pada titik ridhonya Allah itu yang sangat diharapkan. Jadi nanti efeknya akan tenang jiwa itu dan otomatis akhlaknya akan lebih baik gitu, berubah lebih baik gitu. Insya Allah. Insya Allah ya Bu, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tadi teman-teman semuanya untuk bisa merasa berhasil begitu ya di bulan Ramadan adalah kita memiliki, Allah menganugerahkan ketenangan dalam hati kita dalam tadi kebaikan-kebaikan yang sudah dilatihkan di bulan Ramadan. Ya tadi agak ketinggalan teh, bocornya di mana? Nih 10 malam terakhir, kebocoran bisa jadi di hati. Ria, ujub 10 malam terakhir, seolah-olah kita yang paling soleha. Ditunjukkan ke orang amal-amal itu. Pada kita latihan ibadah puasa, pelajaran pertama adalah tidak mudah disusupi ria. Berarti apa? Latihan punya amalan tersembunyi gitu. Kemudian apa? Pada saat kita mudik di terminal, di airport, di stasiun, kan suka duduk tuh nunggu antrian kita masuk ke kendaraan ya, atau di kendaraannya sendiri itu banyak yang dilihat ya. Terus hati itu bisikannya apa? Kok kayak gitu ya bajunya, kok kayak gitu ya? Nggak nyambung, itu kenapa sih orang? Jadi disibukkan dengan apa yang dilihat itu tuh di hati loh. Kalau dia bawa temen, bawa keluarga, bawa pasangan, dia bisa ngobrol. Pak lihat tuh Pak, itu orang itu lihat tuh Pak, diomongin. Berarti kan dia lagi saum tuh gitu. Betul. Bocor tuh. Nanti begitu pulang, kita tidak tahu hati orang, kadang ingin pamer, ingin kelihatan lebih, apalagi dari kota, kesuksesan itu ditampilkan, ini loh saya gitu ya. Wah udah campur-campur itu. Sebelum ngobrol sama keluarga, nanyain tentang inilah, sepupu lah, om lah, bibi lah, tante lah, yang dibahas. Udah nanti belum lagi bahas dunia segala macam. Nah otomatis yang sebulan kita Ramadan bisa bocor di sisi-sisi yang itu kita tidak sadari. Pandangan, lisan, pendengaran hati. Makanya belum lagi makan kan, kemudian masuk ke Idul Fitri, disitulah kadang kita kembali kok kayaknya ke awal lagi gitu loh. Asal kemarin tuh udah nikmat banget ibadah, tapi kenapa jadi mundur lagi, kok kering lagi. Sudah ada racun-racun yang tidak disadari bocor-bocornya. Bocor-bocornya ini juga harus terus ditambal ya, karena tadi tidak sadar mungkin kita berbicara sebicaranya saja. Maka dari itu juga hal-hal ini yang perlu kita
ikhtiarkan lagi, kita coba lagi ya teman-teman semuanya untuk menghindari bahkan mengurangi juga hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah Ibu sudah berbincang tadi, mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini, karena berkah ini artinya juga semakin baik, semakin baik ya. Tadi Tante sebutin tentang tambal kebocoran. Sebenarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu mengatakan muhasabah itu dua, menambal kebocoran, menyempurnakan. Menambal kebocoran, apa yang bocor itu penyakit hati. Menyempurnakan, mudah-mudahan kita masih punya waktu sampai akhir Ramadan. Ayo yang bocor-bocor kita tambal dan kita menyempurnakan yang kurang-kurang. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya, sahabat MK, kita semuanya juga sama-sama mendoakan satu sama lain agar tadi sampai akhir Ramadan ini kita juga bisa istiqomah untuk menambal dan terus memperbaiki juga hal-hal yang saat ini sedang diikhtiarkan. Nah itu dia ya sahabat-sahabat semuanya, semoga juga Ramadan kali ini bisa kita ikhtiarkan juga dengan sebaik mungkin dengan tadi menambal kebocorannya. Kalau sekarang sudah semangat saum tiap hari, alhamdulillah ya, perlu kita syukuri, tapi jangan-jangan masih ada hal-hal yang bocor. Dan jika Ramadan bisa berbicara, kira-kira dia bicara apa ya kepada kita? Boleh ditambahin di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk mensubscribe YouTube MKFM dan juga berbagai media sosial MKFM. Dan di akhir kebersamaan ini, Mufidah Ulfa pamit undur diri dari layar kaca Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.